Nah, gimana? Parah sekali kan kelakuan gerombolan kadrun ini. Setelah menghina nenek moyang bangsa kita, dengan mudahnya dia kemudian meminta maaf coba. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Sudah sejak lama bangsa dan negara ini ingin dirongrong oleh sebagian kelompok yang anti terhadap NKRI. Kelompok kanan yang anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah, karena bangsa dan negara kita sejauh ini masih aman dan terkendali. Entah karena apa ya, bisa jadi mungkin saja karena masih banyak ulama maupun tokoh agama lainnya yang masih mau mendoakan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Bahkan kita juga sering kali melihat ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, Presiden Republik Indonesia yaitu Presiden Jokowi ini rutin sekali melakukan doa bersama untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara kita. Dan doa itu jugalah yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Fadil Imran bersama para habaib dan alim ulama di berbagai daerah dalam acara Munajat awal tahun 2022 kemarin. Dalam acara tersebut hadir juga Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Semuanya ini mendoakan dan bermunajat untuk keselamatan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pertanyaannya, masih kurang islami apa lagi negara ini? Kenapa masih saja ada kelompok yang ingin mengubah dasar negara kita dengan negara khilafah? Bahkan saat kita jalan-jalan ke mall pun, di sana juga ada masjidnya coba. Benar gak? Nah, saya kira negara ini sudah sangat-sangat islami. Tapi lucunya, mengapa masih saja ada yang mengatakan bahwasanya negara ini dolim terhadap umat Islam? Nah, ini kan lucu sekali. Bukankah yang sering didolimi itu adalah umat dari agama lain? Bukankah yang sering diintimidasi itu adalah umat dari agama lain? Kenapa Islam selalu diposisikan terdolimi oleh kelompok yang anti terhadap NKRI? Ada apakah semua di balik ini? Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa pemerintah kita dan negara saat ini dikuasai oleh PKI dan komunis coba. Lah, ini kan lucu sekali, benar gak? Coba sekarang perhatikan saja, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, panglima TNI, gubernur, wali kota, bupati, dan seluruh anggota DPR RI, semuanya itu mayoritas agamanya apa? Terus kenapa ada yang bikin hoax negara ini dikuasai oleh PKI komunis? Memang luar biasa sekali fitnah yang dilakukan oleh kelompok pengkhianat anti NKRI. Mereka sengaja ingin membenturkan kita melalui pendekatan-pendekatan agama. Mereka sering kali mengklaim bahwa keyakinan kelompok mereka adalah yang paling benar. Sedangkan keyakinan yang lainnya ini dianggap tidak benar dan menyesatkan. Lah, ini kan parah sekali. Mereka ini sengaja ingin menjadikan negara kita hancur seperti negara-negara di Timur Tengah sana. Mereka masih saja terus menciptakan konflik tidak ada henti-hentinya. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua mau dijadikan seperti itu? Kan jelas tidak mau, benar gak? Sekarang coba kita bandingkan Indonesia dengan negara Irak dan Suriah. Terus coba bandingkan juga dengan negara Afghanistan yang sekarang ini dikuasai oleh gerombolan Taliban. Gimanakah perbandingannya? Apakah mereka ini jauh lebih baik dari negara kita? Kan enggak juga, benar gak? Nah, negara kita ini sudah jelas-jelas masih jauh lebih baik jika dibandingkan dari negara-negara itu semua. Dan nampaknya ada kelompok di negeri ini yang menginginkan agar negara kita menjadi seperti Irak, seperti Afghanistan, dan seperti Suriah. Dan jika itu terus dibiarkan, maka itu tentu sangat berbahaya bagi negara kita. Bahkan lebih bahayanya lagi, video kerusuhan yang ada di Kazakhstan beberapa hari yang lalu ini juga sempat digoreng dan di-framing jahat untuk memprovokasi masyarakat di Indonesia. Lah, ini kan parah sekali. Nah, kalau ini terus dibiarkan, maka bagaimana negara kita? Jadi ceritanya itu begini, kemarin ini, baru-baru ini di Kazakhstan terjadi kerusuhan karena adanya protes kenaikan harga BBM oleh pemerintah setempat. Nah, dari situlah kemudian terjadi unjuk rasa yang berujung pada bentrok dengan pihak aparat keamanan. Nah, dari video-video kerusuhan yang terjadi di Kazakhstan tersebut, kemudian digoreng untuk memprovokasi masyarakat di Indonesia.
Video itulah yang disebar melalui media sosial Twitter dengan narasi-narasi yang provokatif. Dan salah satu akun yang memprovokasi itu adalah @fahmiherbal. Nih wajah orangnya. Dan bukan hanya memprovokasi loh ya, tapi akun @fahmiherbal juga sebelumnya ini sempat menghina nenek moyang kita dengan perkataan yang tidak pantas sama sekali. Dan tidak lama setelah netizen ini banyak yang mempeributkan, banyak yang melakukan protes, akhirnya pemilik akun itu pun meminta maaf coba. Parah sekali memang. Tapi biar lebih jelas ya, silakan simak terlebih dahulu video permintaan maafnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahmi Al-Katiri, pemilik akun Fahmi Herbal. Dengan ini meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia dan para netizen berkaitan cuitan saya di media sosial Twitter yang menyinggung dan berkesan menghina warga net dan seluruh saudara-saudara saya se-Indonesia. Dengan ini saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan saya, sehingga menyinggung dan melukai hati saudara-saudara saya se-Indonesia. Saya berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi. Nah gimana? Parah sekali kan kelakuan gerombolan kadrun ini. Setelah menghina nenek moyang bangsa kita, dengan mudahnya dia kemudian meminta maaf coba. Belum lagi provokasinya yang ingin mengadu domba antara TNI Polri bersama rakyat dan Presiden Republik Indonesia. Lah ini kan kesalahan yang sangat parah sekali, benar Kak? Dan itu menurut saya harus ditindak secara tegas. Kelompok-kelompok mereka inilah yang terus menyebarkan hoax melalui media sosial untuk mengadu domba rakyat. Nah, perlu diketahui juga, bangsa kita ini dikenal sebagai bangsa yang sangat-sangat religius. Bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan kondisi kehidupan masyarakatnya yang sangat-sangat heterogen. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya suku, bahasa, agama, dan budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Coba sekarang bayangkan, baru di Jawa Timur saja sudah ada beberapa bahasa yang berbeda. Belum lagi di daerah lainnya. Jadi, negara kita ini memang sangat kaya akan budayanya, sangat kaya akan bahasanya, dan sangat kaya akan sukunya. Nah, semua keragaman itu menurut saya harus dijaga dan terus dilestarikan. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya? Ya tentu saja kita harus bisa saling menjaga toleransi antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai seorang muslim, saya diharuskan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basariyah. Artinya apa? Artinya kita harus bisa menjaga persaudaraan bukan hanya dengan yang seiman, tapi juga menjalin persaudaraan terhadap saudara kita yang sebangsa dan bahkan juga menjalin persaudaraan dengan seluruh umat manusia di dunia. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okidum kali ini. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Para kiai, ulama, dan habaib yang saya muliakan. Dalam memulai langkah, saya bersama rekan-rekan Polda Metro Jaya ingin agar langkah-langkah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami mengundang untuk bermunajat, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua usaha untuk membuat Jakarta tetap sehat, Jakarta tetap aman, damai dan sejuk, persatuan dan kesatuan bisa terjaga, maka acara ini kami laksanakan. Ternyata setelah kita pelajari bendera-bendera penjajah Hindia Belanda pada waktu itu, semua instansi pemerintahan pasti ada bendera penjajah. Tapi bagaimana menanamkan bendera penjajah? Ya sebagian rakyat ada yang mau, ada yang tidak. Bagaimana caranya menanamkan merah putih ke dalam rumah, bukan masang di depan rumah. Cara itu digunakan. Kenoai jobo bendera penjajah dipasang, tapi dalam
sekali merah putih tetap merah putih. Itulah filosofi yang sangat tinggi sekali. Itu diantaranya. Nah, kita pelajari kembali. Itu ada yang dipasang setengah bulan, ada yang dipasang 1 minggu. Lorengnya belum ada, besoknya belum ada, sengaja itu. Yang hebat, janur itu kalau umpamanya musim kemarau, mestinya ya kena panas jadi layu. Pisangnya layu, mateng. Padinya tadi kuning cantik berubah jadi coklat, semuanya berubah. Nah, kita kena limbah itu atau tidak? Mudah dipengaruhi sehingga menjadi layu, sehingga menjadi demikian. Lihat merah putih itu berubah tidak seperti pohon-pohon yang ditanam itu tadi. Merah putih tetap jaya, daun janurnya boleh layu, silahkan. Tapi pertanyaannya, kita akan menjadi golongan yang cepat layu atau merah putih yang kuat?